Halo semuanya, nama saya Leandro Angelo. Hari ini saya akan menjelaskan tentang being an effective leader. Oke, hari ini kita akan membahas tentang apa itu leadership, early theories of leadership, contingency theory of leadership, dan contemporary views of leadership. Pertama-tama kita masuk pada leadership. Leader adalah seseorang yang dapat memberikan pengaruh kepada orang lain dan memiliki otoritas manajerial. Sedangkan leadership adalah apa yang dilakukan pemimpin, proses yang mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Kita akan masuk ke early leadership theory. Teori pertama adalah traits theory. Yaitu ada 7 ciri-ciri dari pemimpin, yaitu drive pertama. Pemimpin menunjukkan tingkat upaya yang tinggi, pemimpin memiliki keinginan yang relatif tinggi untuk pencapaian, ambisius, memiliki energi yang banyak, persisten dalam aktivitas dan dalam menunjukkan inisiatif. Kedua, ada desire to lead. Pemimpin memiliki keinginan yang kuat untuk mempengaruhi dan memimpin orang lain. Pemimpin mendemonstrasikan keinginan untuk mengambil tanggung jawab. Selanjutnya ada honesty dan integrity. Pemimpin membangun relasi dengan pengikutnya dengan jujur dan menunjukkan konsistensi yang tinggi antara perkataan dan tindakan. Yang keempat ada self-confidence, yaitu pengikut melihat pada pemimpin untuk ketidakadaan dari keraguan diri. Pemimpin perlu menunjukkan kepercayaan diri untuk meyakinkan pengikutnya dari kebenaran dari tujuan dan keputusan. Yang kelima ada intelligence. Pemimpin harus memiliki kecerdasan yang cukup untuk mengumpulkan, mensintesis, dan menginterpretasikan informasi dalam jumlah yang banyak. Dan pemimpin harus bisa membuat visi, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan yang benar. Selanjutnya yang keenam ada job relevant knowledge. Pemimpin yang efektif memiliki pengetahuan yang luas mengenai perusahaan, industri, dan urusan teknis. Pengetahuan mendalam dapat membantu pemimpin dalam membuat keputusan yang terinformasi dengan baik dan untuk memahami implikasi dari keputusan. Yang ketujuh yang terakhir ada extraversion. Pemimpin adalah orang yang energik dan bersemangat. Pemimpin adalah orang yang ramah, tegas, dan jarang yang pendiam. Selanjutnya kita masuk ke behavioral theories. Pertama ada University of Iowa Studies. Terdapat 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada autocratic style atau yang memiliki otoritas yang tersentralisasi dan partisipasi yang rendah. Selanjutnya ada democratic style, yaitu keikutsertaan, partisipasi yang tinggi, dan timbal balik. Yang terakhir laissez-faire style atau manajemen lepas tangan. Saya akan memberikan contoh untuk laissez-faire style, yaitu Warren Buffett. Buffett dikenal sebagai mengambil pendekatan lepas tangan terhadap kepemimpinan di banyak perusahaan yang dia miliki, atau di mana dia berinvestasi setelah secara aktif mempelajari industri yang dia sukai. Namun begitu dia membuat keputusan investasi, Buffett mempercayai kinerja untuk mengetahui bagaimana mencapai kinerja yang dia harapkan. Selanjutnya Ohio State Studies. Terdapat dua bagian penting, yaitu initiating structure, peran dari pemimpin dalam mendefinisikan perannya dan peran dari anggota kelompok. Dan kedua adalah consideration, rasa saling percaya dan saling menghormati pemimpin untuk perasaan dan ide dari anggota kelompok. Selanjutnya ada University of Michigan Studies. Employee oriented menekankan pada relasi personal dan production oriented menekankan pada penyelesaian tugas. Yang terakhir untuk bagian ini adalah managerial grade yang membagi kepemimpinan menjadi 2 dimensi, yaitu concern for people dan concern for production. Selanjutnya kita akan masuk kepada contingency theories of leadership. Yang pertama ada Hersey dan Blanchard, situational leadership theory. Berargumentasi bahwa kepemimpinan yang sukses dihasilkan melalui pemilihan gaya kepemimpinan yang berdasarkan pada tingkat kesiapan dari pengikut. Ada 2 faktor, yaitu acceptance, di mana efektivitas kepemimpinan tergantung pada penerimaan pengikut terhadap pemimpin.
Yang kedua ada readiness, sejauh mana pengikut memiliki kemampuan dan kemauan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Pemimpin harus melepaskan kendali dan kontak dengan pengikut saat mereka menjadi lebih kompeten. Selanjutnya ada PET goal model, yaitu pekerjaan pemimpin adalah untuk membantu pengikutnya dalam mencapai tujuan dan menyediakan arahan dan bantuan untuk memastikan tujuan mereka kompatibel dengan organisasi. Contohnya adalah mantan CEO dari Apple Incorporation, yaitu Steve Jobs, adalah representasi akurat tentang cara kerja teori dari jalur tujuan atau PET goal model. Dia menggambarkan pemahaman yang akurat untuk karyawannya dan tugas yang harus mereka lakukan. Ia bergairah tentang kepemimpinan dan kegiatan bisnis membuatnya menjadi pemimpin terbaik untuk organisasi pada saat itu. Selanjutnya adalah contemporary views of leadership. Pertama adalah transactional leadership. Pemimpin yang menuntun atau memotivasi pengikutnya dalam arah dari tujuan dengan klarifikasi kebutuhan peran dan tugas. Dan kedua adalah transformational leadership. Pemimpin yang menginspirasi pengikutnya untuk melampaui keinginan pribadi mereka untuk kebaikan organisasi dengan klarifikasi kebutuhan peran dan tugas. Contohnya adalah untuk transformational leadership adalah Nelson Mandela yang menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional saat bekerja untuk menghapuskan apartheid dan menegakkan perubahan di Afrika Selatan. Selanjutnya ada juga charismatic leadership, yaitu seorang pemimpin yang antusias dan percaya diri yang kepribadian dan aksinya memberikan pengaruh pada orang untuk berperilaku tertentu. Itu karakter pemimpin yang karismatik, memiliki visi, dapat mengartikulasi visi, mampu mengambil risiko untuk mencapai visi, sensitif terhadap lingkungan kebutuhan pengikutnya, menunjukkan perilaku yang berbeda dengan umum. Selanjutnya ada visionary leadership, pemimpin yang membuat dan mengartikulasi sebuah visi yang realistis, kredibel, dan atraktif untuk masa depan yang memperbaiki suatu situasi saat ini. Pemimpin visioner memiliki kemampuan menjelaskan visi kepada orang lain, mengekspresikan visi tidak hanya secara verbal tetapi melalui perilaku, dan mengaplikasikan visi pada konteks kepemimpinan yang berbeda. Yang terakhir adalah team leadership. Karakteristik kepemimpinan tim yaitu memiliki kesabaran untuk membagi informasi, dapat mempercayai orang lain, dan memberikan otoritas, memahami waktu untuk mengintervensi. Tugas dari pemimpin tim adalah mengelola batasan eksternal tim, memfasilitasi proses tim, termasuk pelatihan, memfasilitasi, mengurus masalah disiplinan, melakukan tinjauan performa tim dan individu, dan komunikasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.